Dari kecil, kita tumbuh dengan dongeng tentang pernikahan. Katanya nikah itu akhir dari semua masalah cinta. Ketemu pasangan, janji sehidup semati, terus hidup bahagia selamanya. Kayaknya gampang banget ya. Cuma ketemu orang yang lo suka, terus kawin, beres hidup lo. Padahal kenyataannya gak semudah itu bro. Yang banyak kejadian sekarang, nikah itu bukan jadi titik awal bahagia, malah jadi pintu masuk ke neraka dunia. Lo lihat aja, angka perceraian di Indonesia tiap tahun kayak gak pernah nurun secara signifikan. Tahun 2024 aja, lebih dari 460.000 pasangan cerai. Artinya, tiap hari ada 1.000 lebih orang yang nyerah sama pernikahannya. Belum lagi yang pisah, tapi nggak sempat daftar di pengadilan agama. Dan yang lebih nyakitin lagi, banyak yang cerai itu nikahnya berbentar. Bahkan ada yang baru 1 tahun, 2 tahun udah bubar jalan. Lo pikir kenapa? Apa karena cinta mereka kurang kuat? Apa karena doa-doanya yang ditikabulin Tuhan? Bukan itu masalahnya. Masalahnya ada di kepala sama logika mereka sendiri. Mereka pikir nikah itu kayak lomba lari. Siapa cepat dia menang. Umur 23 belum nikah, langsung dibilang perawan tua. Umur 25 masih single, dibilang gagal hidup. Lo bayangin tekanan mental kayak apa yang ditanggung anak-anak muda ini? Cuma gara-gara omongan tetangga yang nggak ngurusin hidup lo, tapi sibuk komentarin status lo. Akhirnya apa? Buru-buru nikah. Nggak peduli udah siap apa belum. Yang penting status sosial aman. Yang penting bisa pamer foto prewedding, pamer resepsi mewah, pamer pasangan cakep di Instagram. Tapi setelah pesta selesai, setelah undangan pulang, setelah make up luntur, mereka kaget sendiri. Ternyata hidup setelah nikah tuh berat banget. Pagi-pagi bukan lagi chat mesra, tapi ngomongin bayar kontrakan yang udah nunggak. Malam-malam bukan lagi mirim love emoji, tapi debat soal siapa yang belum bayar listrik. Cinta itu penting, tapi kalau dompet lo kosong, kepala lo stres, perut lo lapar, cinta bisa hilang bro. Cinta nggak bisa beli beras, cinta nggak bisa bayar BPJS, cinta nggak bisa ngisi pulsa listrik. Dan masalahnya, mereka nggak pernah dikasih tahu soal itu. Dari kecil cuma dicekokin dongeng happy ending, tapi nggak pernah diajarin gimana caranya bertahan hidup bareng orang lain yang sifatnya beda jauh sama kita. Nggak pernah dikasih tahu kalau nikah itu bukan sekedar cinta, tapi tentang komitmen, pengorbanan, dan kompromi yang capek banget dijalanin tiap hari. Dan lo tau apa yang lebih nyakitin lagi? Banyak dari mereka rela ngutang buat nikah cuma biar resepsinya kelihatan mewah, biar keluarga nggak malu, biar tetangga kagum. Tapi setelah pesta selesai, cicilannya masih jalan terus. Mereka belum punya tabungan, belum punya rumah, kerja masih kontrak, penghasilan pas-pasan, tapi udah bawa beban rumah tangga. Lo pikir hidupnya tenang? Kagak bro, setiap hari kayak bom waktu, tinggal nunggu meledak. Terus pas rumah tangganya berantakan, yang disalahin siapa? Tuhan, jodoh, nasib. Padahal salahnya ada di diri mereka sendiri yang nggak mau mikir panjang. Yang penting nikah dulu, urusan hidup mah belakangan. Dan itu yang bikin gue sedih, karena banyak anak muda yang sebenarnya baik, tapi jadi korban budaya rusak yang maksa orang nikah buru-buru demi status sosial. Makanya gue bilang, nikah itu bukan solusi buat semua masalah hidup lo. Nikah itu justru nambah tantangan baru. Kalau lo belum siap mental, belum siap finansial, belum ngerti cara kompromi sama pasangan, jangan maksain diri. Nanti yang ada lo nyakitin diri lo sendiri dan orang yang lo sayangin. Coba pikirin deh, rumah aja kalau fondasinya rapuh, ditimpa hujan dikit langsung roboh. Sama kayak pernikahan. Kalau fondasinya cuma cinta doang, begitu susah datang, begitu kecewa muncul, semua bakal runtuh. Dan yang tersisa cuma 2 orang asing yang saling nyalahin. Jadi gue tanya lagi nih ke lo semua yang nonton video ini, lo mau nikah karena udah siap, atau cuma pengen cepet-cepet biar dibilang sukses sama orang-orang yang bahkan gak peduli sama hidup lo? Sekarang lo pasti mikir, kalau resikonya segitu gede, kenapa masih banyak orang yang nikah muda? Jawabannya nggak simple bro. Karena kadang orang nikah muda itu bukan karena udah siap, tapi karena kepepet. Lo tau nggak? Di banyak daerah Indonesia, nikah muda itu bukan pilihan bebas, tapi kayak kewajiban yang nggak tertulis. Kayak misalnya di Bondowoso, ada data yang nunjukin lebih dari 57% pasangan nikah di bawah umur. Bahkan, di beberapa kampung, kalau lo udah umur 20-an belum nikah, siap-siap aja deh dikata-katain tetangga. Dibilang terawan tua lah, dibilang bujang lapuk lah, dikira nggak laku lah. Lo mau hidup tenang, tapi lingkungan lo maksa. Itu baru soal omongan orang, belum lagi soal budaya. Di banyak tempat, nikah tuh kayak ajang buat nunjukin status sosial keluarga. Semakin muda lo nikah, semakin keren katanya. Semakin mewah resepsinya, semakin dihormatin katanya. Padahal yang lanjutin hidup siapa? Mereka? Kagak. Yang ngutang siapa? Ya lo sendiri. Terus ada lagi alasan yang lebih miris. Pernikahan dini gara-gara kecelakaan. Banyak anak-anak muda pacaran kebablasan, akhirnya mau nggak mau dinikahin. Udah hamil duluan, keluarga malu. Ya udah cepet-cepetin nikah biar nutup aib. Tapi kan lo tahu bro, masalah hidup tuh nggak kelar cuma gara-gara surat nikah. Masalah ekonomi tetap ada, masalah mental tetap berat, masalah komunikasi tetap butuh waktu buat dibangun. Akhirnya apa? Mereka nikah bukan karena cinta, bukan karena siap, tapi karena panik. Nikah karena pengen nutup masalah, bukan karena mau nyelesain hidup bareng. Makanya, banyak banget orang yang nikah muda itu mental dan ekonominya masih bocah.
Baru lulus SMA, kerja belum ada, penghasilan belum stabil, tapi udah nikah. Dan yang parah nih, nggak banyak orang yang mau edukasi ini ke generasi muda. Mereka lebih sibuk bilang, udah nikah aja, nanti rezekinya ngikut. Bro, rezeki itu emang ngikut, tapi lo tetap harus cari. Kalau cuma ngikut-ngikut doang, ya lo ngikutin kemiskinan, ngikutin beban hidup yang gak kelar-kelar. Rezeki itu bukan datang tiba-tiba kayak sulap. Lo harus kerja keras, mikir cerdas, dan siapin mental setani baja. Jadi wajar banget kalau akhirnya banyak nikah muda yang bubar di tengah jalan. Karena fondasinya rapuh banget. Orang nikah bukan karena mau bareng-bareng bangun hidup, tapi karena takut sendirian. Bukan karena siap lahir batin, tapi karena pengen buru-buru biar nggak dibilang gagal sama keluarga dan masyarakat. Dan lucunya lagi nih, setelah cerai, yang disalahin siapa? Bukan lingkungan yang maksa nikah muda, bukan budaya yang bikin tertekan, tapi diri sendiri yang dianggap nggak bisa jaga rumah tangga. Orang kadang mikir, setelah nikah, hidup bakal tenang, kayak nungguin keajaiban turun dari langit. Padahal kenyataannya, nikah itu bukan akhir cerita, tapi justru awal dari drama kehidupan yang sesungguhnya. Kalau sebelum nikah lo cuma mikirin diri sendiri, setelah nikah lo harus mikirin dua kepala yang beda isi, dua ego yang sama-sama keras, dua cara pandang yang sering gak nyambung. Masalah pertama yang paling sering bikin ribut itu soal duit. Lo pikir cinta bisa bayar kontrakan? Lo pikir sayang-sayangan bisa ngisi galon air? Lo mau makan nasi pakai cinta? Kenyang kagak, malah stres iya. Dan di Indonesia, masalah ekonomi jadi penyebab perceraian nomor 2 paling besar. Tahun 2022, data pengadilan agama nunjukin sekitar 20% perceraian itu gara-gara masalah keuangan. Tapi kalau kita tanya langsung ke pelaku nikah muda, angkanya bisa lebih tinggi lagi. Karena penghasilan mereka emang pas-pasan. Kebanyakan yang nikah muda itu masih kerja serabutan, masih freelance atau malah masih nganggur. Ada juga yang baru mulai usaha kecil-kecilan tapi belum stabil. Tabungan nol, penghasilan gak menentu, tapi kebutuhan tiap hari jalan terus, buat bayar kontrakan, listrik, makan, pulsa, sampai cicilan motor. Kalau nggak ada cadangan dana, sekali kena musibah langsung kelabakan. Masalah kedua soal mental. Banyak pasangan muda yang mentalnya masih labil. Baru beda pendapat dikit langsung ngambek. Baru ada masalah kecil langsung main keluar rumah. Baru capek dikit langsung ngerasa nyesal nikah. Padahal dalam pernikahan lo bakal nemuin yang namanya capek fisik dan capek batin. Bukan sehari 2 hari, tapi bertahun-tahun. Kalau lo gampang nyerah, ya udah bubar jalan. Belum lagi soal komunikasi. Anak muda zaman sekarang tuh gampang banget ngeblokir orang pas berantem. Lo pikir kalau udah nikah lo bisa ngeblokir pasangan lo? Nggak bisa bro. Lo tidur sama dia, bangun sama dia. Kalau ada masalah mau nggak mau harus diselesaikan, bukan di skip kayak story Instagram. Dan faktanya, menurut data, 61% pasangan cerai karena nggak bisa komunikasi. Mereka ribut soal hal sepele yang numpuk jadi gunung es. Mulai dari urusan cucian belum kering, masakan keasinan, sampai soal siapa yang bayar paket Shopee. Semua numpuk karena mereka nggak pernah belajar komunikasi yang benar. Jadi wajar banget kalau akhirnya banyak nikah muda yang nggak bertahan lama. Mereka nggak pernah diajarin gimana caranya kompromi. Nggak pernah ngerti kalau dalam rumah tangga, ego tuh harus dikubur pelan-pelan. Nggak bisa semua kemauan lo dipaksain jalan. Nikah tuh bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang paling rela ngalah demi ketenangan bareng-bareng. Sayangnya banyak yang nikah muda masa pengen menang sendiri. Akhirnya ya capek sendiri, nyalahin pasangan, nyalahin keadaan. Padahal yang salah tuh keputusan mereka sendiri yang buru-buru nikah sebelum siap. Jadi bro, masalah dalam nikah tuh pasti ada. Tapi kalau lo nggak siap mental dan nggak punya fondasi keuangan yang kuat, masalah kecil bisa jadi besar. Yang awalnya cuma soal sepele, bisa meledak jadi perceraian. Banyak orang mikir cerai itu solusi. Udah nggak cocok, ya udah pisah aja. Simple. Tapi mereka lupa, hidup setelah cerai itu nggak segampang ngapus nama orang dari kontak WhatsApp. Lo pikir habis cerai lo bebas? Lo pikir masalahnya kelar? Kagak bro, masalah baru justru mulai di situ. Pertama dari sisi finansial. Setelah cerai, lo harus hidup mandiri lagi. Yang tadinya 2 kepala bisa patungan bayar kontrakan, sekarang harus sendiri-sendiri. Yang tadinya beban hidup dibagi 2, sekarang lo tanggung sendiri. Dan lucunya, sebelum nikah aja mereka udah kere. Pas nikah makin kere, cerai tambah kere lagi. Banyak yang akhirnya balik numpang ke orang tua lagi. Yang dulunya mau nikah biar lepas dari rumah orang tua, malah balik ngerepotin orang tua lagi. Ketiga, dampak anak. Ini yang paling berat. Kalau nikah muda terus cerai dan mereka udah punya anak, yang paling korban tuh anaknya. Anak yang harus hidup di tengah orang tua yang gak akur, anak yang jadi bahan rebutan hak asuh, anak yang tumbuh dengan luka karena ngelihat orang tuanya gak bisa bareng-bareng. Dan ini bukan sekedar cerita sedih doang bro. Data nunjukin, anak-anak korban perceraian tuh beresiko tinggi ngalamin depresi, kesepian, sampai gagal sekolah. Masa depan mereka hancur, padahal mereka gak salah apa-apa. Lo pikir anak kecil ngerti soal alasan orang tuanya cerai? Kagak. Yang mereka tahu, keluarganya berantakan, titik. Dan yang lebih nyesek, habis cerai banyak yang gak mau introspeksi diri. Mereka sibuk nyalahin mantan pasangan. Dia yang salah, dia yang berubah. Padahal mereka lupa, dulu yang maksa nikah buru-buru siapa?
Yang bilang udah cinta, udah restu siapa? Yang nekat nikah walaupun hidupnya belum stabil siapa? Ya mereka sendiri. Tapi pas gagal, semua orang disalahin kecuali diri sendiri. Jadi bro, cerai itu bukan solusi gampang. Emang kadang cerai lebih baik daripada terus-terusan toksik. Tapi kalau dari awal lo udah siap mental, siap ekonomi, siap komunikasi, cerai itu bisa dicegah. Sekarang pertanyaannya simple. Terus gimana dong biar nikah muda nggak jadi bencana? Jawabannya ya balik lagi ke kesiapan diri lo sendiri bro. Bukan soal umur lo berapa, tapi soal mental lo udah kuat belum? Finansial lo udah aman belum? Dan hati lo udah dewasa belum? Lo mau nikah umur 20 atau 30? Sama aja. Yang penting lo tahu hidup lo mau dibawa kemana. Kalau lo masih bingung nentuin arah hidup sendiri, jangan bawa orang lain ke dalam kebingungan lo. Nikah itu ngajak orang lain jalan bareng. Kalau lo sendiri masih jalan sambil meraba-raba, lo mau ngajak pasangan lo nyasor bareng apa gimana? Makanya, sebelum nikah, pastiin lo udah ngerti 3 hal dasar. 1. Finansial. Lo harus punya penghasilan yang cukup buat hidup layak bareng pasangan lo. Jangan cuma modal nekat terus bilang, rezeki mengikut. Rezeki tuh ngikut kalau lo gerak, bukan kalau lo tidur-tiduran sambil nunggu mau zizat. 2. Mental. Nikah itu bakal ketemu banyak masalah yang gak lo duga. Capek kerja, capek ngurus rumah, capek hadapin sikap pasangan yang beda banget sama bayangan lo waktu pacaran. Kalau mental lo masih kayak anak-anak yang dikit-dikit ngambek, jangan nikah dulu. 3. Komunikasi. Ini yang sering disepelein. Kalau lo gak bisa ngobrolin masalah kecil tanpa marah-marah, gimana mau ngobrolin masalah gede? Kayak ngatur keuangan, urus anak, sampai hadapin cobaan hidup. Dan yang gak kalah penting, berani bilang belum siap kalau emang belum siap. Jangan karena semua temen lo udah nikah, lo jadi ikutan panik. Hidup lo tuh bukan lomba. Nggak ada piala buat siapa yang nikah paling cepat. Yang ada tuh tanggung jawab, beban, dan realita yang harus lo jalanin bareng pasangan lo sampai tua nanti. Daripada nikah buru-buru, terus cerai buru-buru juga. Mending lo sabar dulu, siapin diri pelan-pelan, biar sekali nikah, selamanya bertahan. Dan buat lo yang sekarang udah nikah muda tapi lagi struggling, ingat bro, nikah itu emang berat, tapi bukan berarti nggak bisa diperjuangin. Jangan gampang nyerah. Kalau ada masalah, obrolin. Kalau ada emosi, tahan dulu. Kalau belum bisa selesai berdua, cari bantuan. Konseling ke orang yang ngerti. Jangan pendem sendiri, sampai akhirnya meledak jadi perceraian.